Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Amalia Ramadanti. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang memiliki beberapa tahapan, di antaranya bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan yang digunakan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang asing dan bahasa pembelajaran budaya dan agama di zaman Sriwijaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dan ditetapkan sebagai bahasa internasional pada Kongres Internasional di Jakarta tahun 2018. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang muncul. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perubahan ejaan, seperti ejaan Van Ophutsén, Sowandi, Melindo, dan ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Pengaruh kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu terus digunakan di berbagai wilayah Nusantara. Meskipun Belanda mencoba menguatkan penggunaan bahasa Belanda di kalangan masyarakat elit, namun bahasa Belanda tidak pernah benar-benar menggeser bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari masyarakat. Justru pada awal abad ke-20, bahasa Melayu semakin banyak digunakan di kalangan nasionalis dan cendekiawan Indonesia sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide kebangsaan dan persatuan. Pada masa penjajahan Belanda, meskipun bahasa Belanda diperkenalkan di kalangan birokrat dan elit, bahasa Melayu tetap dipakai sebagai bahasa komunikasi di antara masyarakat lokal. Bahkan, Belanda memperkenalkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan sebagai bahasa pengantar pada akhir abad ke-19, khususnya untuk penduduk pribumi. Ini semakin mengokohkan posisi bahasa Melayu sebagai bahasa penting di Nusantara. Kemerdekaan Indonesia 1945. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa bahasa Melayu yang menjadi asal-usul bahasa Indonesia, yang sudah dikenal luas dan tidak hanya dipakai oleh satu suku bangsa, melainkan oleh berbagai suku di Nusantara pada 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional. Pengakuan ini memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media massa. Perkembangan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Pemerintah mendirikan lembaga-lembaga seperti Pusat Bahasa. Sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas mengembangkan, memelihara, membina bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Beberapa universitas di luar negeri mulai menawarkan program studi bahasa Indonesia, dan bahasa ini sering digunakan dalam diplomasi, prawisata, serta hubungan internasional lainnya. Hal ini menunjukkan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Kesimpulan, bahasa Indonesia telah berkembang dari bahasa Melayu yang sederhana menjadi bahasa nasional yang mempersatukan ratusan suku bangsa di Indonesia.
Perkembangan bahasa ini mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kemerdekaan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan global, sembari tetap menjaga identitasnya sebagai bahasa pemersatu bangsa. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan kepada kalian tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.